Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan belajar firman Tuhan. Buka sebentar bersama saya di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, Yesus yang ngomong ini, berjaga-jagalah, suruh berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu orang Jawa bilang eling lan waspodo, matanya melek, pikirannya terbuka. Berjaga-jaga dan waspada, hati-hati terhadap segala ketamakan. Tamak, orang itu kalau tamak, itu pusatnya pada dirinya sendiri loh. Pada keuntungannya, pada perasaannya, pada kebutuhannya, pada kepentingannya. Orang model kayak begini bisa pakai segala macam cara supaya hidupnya bahagia dan senang, supaya dia bisa diberkatin, supaya dia kaya, supaya dia terkenal, supaya dia dapat keuntungan segala macam, hidup dalam kemewahan. Kalau kita ini sampai tamak, kita akan menjadi orang yang dikuasain perbuatan daging. Dan setan punya hak sah untuk berpijak dan mengendalikan hidup kita. Kalau kita tamak, kita nggak peduli dengan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain menderita. Masa bodoh orang lain hancur. Masa bodoh orang lain babak belur. Nggak peduli, yang dipentingkan adalah kita. Dan kita merasa, anehnya diri kita merasa benar. Merasa diri kita hebat. Merasa diri kita ini paling berkenan di hadapan Tuhan. Bisa ngomong sembarangan, bisa ngomong manis di muka, pada hatinya busuk. Orang-orang munafik dan jahat nih. Kelihatannya sih rohani, tapi di dalamnya bejat dan rusak sekali. Ini orang-orang yang tamak nih. Dalam segala hal. Ada orang yang ingin dihormatin, haus akan dihormatin orang lain. Haus akan dipuji orang lain, dipakai segala macam cara. Kamuflase, tipuan, kemunafikan, hanya ingin diakuin dan dihormatin orang lain. Ada orang yang haus seperti itu. Ada orang yang tamak karena pingin kekayaan. Bahaya ini. Ujungnya apa? Cintakan uang pakai segala macam cara. Jahat pun dilakuin supaya dia kaya. Ya, yang lebih parah lagi kalau ada hamba Tuhan. Fokus dan orientasi dari pelayanannya adalah uang, itu bahaya sekali. Ujungnya akan menghancurkan dan menjerat orang lain, dan menghancurkan orang lain dan menghancurkan hidupnya. Ini bahaya sekali. Kita harus tahu kelemahan kita itu di mana. Apalagi hamba Tuhan itu jangan sampai dikuasain oleh ketamakan, keserakan akan uang. Puji Tuhan ada pandemi ini yang memurnikan hati kita nih. Banyak hamba Tuhan dimurnikan, dan banyak gereja yang sedang dimurnikan Tuhan. Yang mata duitan, yang fokusnya pada duit, ternyata hari ini pada babak belur semuanya. Puji Tuhan ya dimurnikan. Kita ini hamba Tuhan, yang kita layani adalah Tuhan. Otomatis yang gaji dan menyediakan hidup kita adalah Tuhan. Kalau kita masih serakah, pingin kekayaan, malah ini Tuhan kok pingin duit, malah ini Tuhan kok pingin jadi kaya, itu artinya perbuatan daging. Itu artinya nggak berkenan dia perlu dimatikan. Dan kalau nggak dimatikan, Tuhan pasti murnikan kok. Kita ini setiap kali kita berdoa dan melayani Tuhan, tetapi Tuhan dapatin hati kita busuk dan jahat, Tuhan pasti murnikan, Tuhan pasti cabut ke akar-akarnya. Tuhan pasti remukkan. Kalau kita nggak mau diremukkan, akan dibenturkan. Pada titik tertentu baru kita bisa sadar. Sampai kita benar-benar kenal dan mencintai Tuhan. Dari ngapain kita sampai dibentur-benturkan? Ngapain sampai kita ketemu masalah dan problem? Bukan lebih baik kita harus menguduskan hati kita, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan izinkan ketamakan dan cinta akan uang. Bagi yang pelayanan yang terlibat pelayanan, jangan jadi mata duitan. Saya melihat orang-orang yang melayani hanya untuk perutnya sendiri. Pingin diberkatin, pingin diberikan persembahan. Apalagi melayani hanya untuk persembahan. Bertobat meski. Hidup kita bukan karena persembahan, hidup kita karena berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan. Jangan mengharapkan persembahan, kalau pelayan mengharapkan persembahan. Jadi nanti tamak, jadi nanti serakah. Kalau nanti diundang khotbah, tujuannya untuk duit, hanya untuk duit, hanya untuk duit. Pelayanan hanya tujuannya untuk ngambil persembahan. Bikin pelayanan media sosial tujuannya untuk mengumpulin uang untuk kepentingan kita sendiri. Itu tamak, itu serakah di hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa tenang-tenang dan menikmati semua berkat itu yang diberikan orang lain. Tapi suatu hari kan kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Buat apa kita menikmati hari itu, suatu hari ditolak Tuhan? Hanya untuk ketamakan, hanya untuk kepentingan perut kita. Enggak perlu. Kita ini kalau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti cukupin, Tuhan pasti jagain. Saya pernah mengalami pada masa-masa yang sulit dan berat. Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap cukupin, dan Tuhan tetap berkatin. Tuhan itu baik adanya. Dia itu hebat dan luar biasa. Dia menjaga, memproteksi, dan melindungi kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa.
Dan hebatnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dibutuhkan kemurnian hati. Jangan tamak, jangan serakah. Pakai cara apapun untuk menghasilkan uang sekalipun itu menyakitkan dan berdosa di hadapan Tuhan, tidak berkenan. Kamu kalau pakai cara seperti itu, kamu pakai kekuatanmu sendiri, kamu nggak percaya kekuatan Tuhan yang mencukupi dan memelihara hidup kita. Kalau masih pakai cara kekuatan kita untuk menghasilkan segala sesuatu dan itu pun dosa, itu daging. Hari ini, apapun yang Tuhan percayakan, pekerjaan, bisnis, usaha, kerjakan dengan baik. Dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati. The best yang bisa kita kerjakan. Jadi pegawai-pegawai yang hebat, yang baik, yang tanggung jawab. Jadi bos sama. Jadi pemilik bisnis usaha pun juga harus tanggung jawab seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, dari sana Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Jangan tamak, tapi menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Hidup kita ini tidak tergantung dari kekayaan yang kita miliki. Hidup kita ini bergantung dari berkat Tuhan. Hidup kita bergantung dari apa yang Tuhan sediakan dan Tuhan janjikan. Kita harus menjadi orang yang benar-benar memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sehingga hidup kita ini tak ngawur, sembarangan. Enaknya sendiri, jalan maunya sendiri. Sehingga kita pakai segala macam cara untuk memuaskan keinginan daging kita. Sekarang di ayat yang ke-16 ngomong begini. Kita mulai dari ayat 15 ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung daripada kekayaan itu. 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka sesuatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini orang yang diberkati ini dalam perumpamaan ini. Orang kaya yang sangat diberkatin sekali, tidak kekurangan satu apapun. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus ku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Udah luar biasa ini sampai ada tempat menyimpannya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang terpenting ternyata kita ini kaya di hadapan Allah. Bukan kita kumpulin cinta uang, serakah, tamak. Kita kumpulkan uang untuk kepentingan kita dan golongan kita. Buat apa? Terus tiba-tiba dipanggil Tuhan mendadak. Gak ada gunanya. Jauh lebih baik kita pakai hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bagi pada orang-orang yang membutuhkan. Kita menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, ketika kita menjadi pipa saluran berkat, pipa itu tetap kena air dan basah. Tetap kita akan kecipratan berkatnya. Gak perlu kita ini sebenarnya mengejar berkat, mengumpulkan semuanya untuk kepentingan ketamakan. Orang yang tamak itu adalah fokusnya pada diri sendiri. Bisa kerja mati-matian, difokuskan untuk kepentingan dan kebutuhannya. Dari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dari setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada bagian untuk orang-orang yang susah di sekitaran kita. Ada bagian untuk Tuhan, ada bagian benih yang untuk kita tabur, ada bagian untuk kita bagikan kepada orang lain, ada bagian juga untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus menjadi pengelola yang bijaksana. Mengelola berkat Tuhan secara bijaksana. Jangan menjadi orang yang tamak, serakah, kumpulin uangnya untuk masa depannya anak-anaknya. Tuhan punya rancangan masing-masing. Tuhan punya jatah berkat untuk anak-anakmu itu berbeda di hadapan Tuhan. Bukan kamu yang menyediakan. Dia setiap berkat yang Tuhan berikan setiap orang itu jatahnya berbeda-beda. Tapi kita coba dengan ketamakan. Memang kan orang benar itu mengumpulkan harta, meninggalkan warisan buat anak cucunya. Tapi nggak sampai tamak dan serakah gitu loh. Kita harus belajar memakai berkat itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita dapatin kaya di hadapan Tuhan.
Buat apa kita ngumpulin harta benda banyak sekali tiba-tiba meninggal. Kemarin dengan kejadian-kejadian pandemi yang kemarin beberapa bulan terakhir waktu lalu kan banyak orang tiba-tiba meninggal mendadak padahal lagi kerja mati-matian dari muda. Ada teman saya kerja dari muda, saya kenal dia dari tahun 2000 dan dia diberkatin Tuhan. Tiba-tiba anaknya masih belum gede, tiba-tiba dipanggil Tuhan mendadak. Ada beberapa orang yang diberkati luar biasa tiba-tiba dipanggil mendadak. Nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Kita harus tahu bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Kita harus bisa menjadi pengelola yang baik dari setiap harta yang kita kumpulkan. Jangan menjadi orang yang tamak dan serakah. Dari setiap berkat yang kita terima, ada bagian-bagian yang harus kita salurkan untuk kepentingan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan menjadi orang yang tamak. Oh, puji Tuhan, sampai hari ini kita sampai diberkatin Tuhan, dicukupi semua kebutuhannya, sampai kita sampai hari ini bisa makan, kenyang, tidur di tempat enak. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan pelihara, Tuhan jagain kita. Di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan tetap pelihara dan jagain kita. Kita jangan menjadi orang yang melulu mikirin untuk kepentingan kita. Sekali-kali kita duduk diam mikirin kepentingan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Tuhan, Engkau mau apa dari semua berkat yang Engkau berikan kepadaku? Tuhan, Engkau mau apa dengan hidupku? Aku mesti lakukan apa supaya Engkau senang? Menyenangkan hatimu setiap hari. Kita mau belajar dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. The best yang bisa kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup sembarangan, sembrono, maunya sendiri, ngawur, berantakan, kacau dan bikin trouble di mana-mana. Tuhan panggil kita untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan, diubah dalam hadirat-Nya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Jangan menjadi orang yang tamak dan serakah. Tamak dan serakah ujungnya akan menyesatkan kita. Karena hidup kita tidak tergantung dari kekayaan yang kita miliki. Nyatanya kita nggak punya apa-apa pun. Waktu kita lagi susah pun, Tuhan pelihara dan Tuhan berikan kesehatan. Sampai hari ini. Apalagi ketika kita diberkati, harusnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jagain hati dari sikap tamak dan serakah ini loh. Kalau kita ini nggak bisa mengendalikan diri, hati kita gampang meluntir ketika melihat berkat Tuhan. Ketika melihat kekayaan. Karena daging kita maunya menikmati semua kekayaan duniawi, semua kelimpahan duniawi, bahkan menikmati semua kelimpahan dan berkat Tuhan. Tapi ternyata ketika Tuhan memberkatin, kita punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan namanya. The tujuan Tuhan di dalamnya. Amin. Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan yang sejati. Kehidupannya Yesus Kristus yang memancar keluar. Kita mesti jagain. Jangan menjadi orang yang tamak dan serakah. Apa-apa dihitung dengan uang. Apa-apa dihargain dengan uang. Kadang kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menaklukkan kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Coba nyatanya kita ini ya. Lebih banyak waktu kita untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Waktu kita, sepanjang umur kita itu kita habiskan waktu kita sepanjang hari kebanyakan. Untuk bekerja dan menghasilkan uang. Ternyata uang bukan jaminan hidup kita. Berkat Tuhan yang menjadi jaminan kok. Kita memang harus bekerja dengan rajin dan tanggung jawab. Tapi di sisi lain juga ada bagian yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. The best yang kita bisa lakukan, kita kerja apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan kita sebagai penyembahan. Tapi hati kita jangan sampai tamak dengan uang. Kita habiskan, kita hamburkan waktu yang ada hanya untuk mengejar uang tanpa mengejar perkenanan Tuhan. Kita harus menjadi berkat, menjaga hati kita, menjadi terang kemuliaan bagi banyak orang dan hidup kita diberkati Tuhan. Dengerin baik-baik. Jaminan masa depan kita, jaminan hidup kita bukan karena harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, tapi karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Cukupkan diri dengan apa adanya. Tanggung jawab dan kerja dan cari Tuhan. Senangin hati Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Dalam hidup kita dan anak cucu kita. Nama Tuhan disebut dan ditinggikan. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you. Tuhan berkati.